Hai guys, selamat datang di channel Giki Banban. Perkenalkan, nama gue Tristan dan hari ini di video pertama gue kita akan mengupas dan mengulas Aoki EPT10 dari key seriesnya Aoki yang terbaru. Nah, jadi mungkin sebelumnya kalian sudah pernah dengar atau bahkan sudah menggunakan produk Aoki. Nah, Aoki ini memang salah satu produsen aksesoris gadget dan smartphone yang cukup dikenal. Bahkan bisa disebut dia sebagai salah satu pesaing angker yang paling besar. Nah, jadi Aoki ini biasa memproduksi berbagai aksesoris seperti kabel smartphone, kabel data, lalu adapter dan juga power bank. Nah, tapi kali ini Aoki memutuskan untuk mencoba memasuki dunia TWS atau True Wireless Stereo yang bisa dibilang dengan range harga premium. Contohnya EPT10 ini sendiri berada di harga sekitar Rp999.000. Nah, itu bukan harga yang murah ya, jadi ini bukan TWS yang bisa disebut entry level, karena banyak sekali sekarang entry level TWS yang bisa kita dapatkan di harga 200 sampai dengan Rp300.000 saja. Nah, jadi apa sih yang membuat EPT10 ini pantas untuk diberikan harga hampir 1 juta? Nah, kita langsung lihat saja di video ini. Untuk spesifikasi dari Aoki EPT10 sendiri, itu ada masing-masing earbud menggunakan satu 6 mm dynamic driver yang terbuat dari grafin. Kemudian untuk kapasitas baterainya itu berada di 400 mAh untuk charging case-nya dan 55 mAh untuk masing-masing earbud. Dan Aoki klaim bahwa satu full charge dari EPT10 itu bisa play selama 7 jam langsung baterai life-nya dengan volume 50% kurang lebih. Dan charging case-nya itu memberikan kurang lebih 2 kali full charge untuk earbuds-nya. Jadi secara total Aoki klaim bahwa baterai life-nya itu 21 jam. Kemudian untuk waktu charging case-nya ya, itu kurang lebih 90 menit kata Aoki. Dan juga yang bagus dari EPT10 ini, dia yang pertama sudah menggunakan USB Type-C, jadi cukup future proof dan juga sudah support key wireless charging. Ada varian lain dari EPT10 yaitu EPT10 Lite yang sama dengan EPT10, bedanya itu charging case-nya tidak support wireless charging, tapi harganya juga lebih murah. Jadi kalau menurut kalian wireless charging ini nggak perlu, bisa kalian beli EPT10 Lite buat harga yang lebih murah dengan spek yang hampir sama. Kemudian untuk EPT10 juga tentunya support Bluetooth 5.0 dan berbagai macam kodek. Salah satunya itu AAC yang biasa digunakan Apple untuk audio Bluetooth. Jadi kalau kalian menggunakan iPhone, ini salah satu pilihan mungkin yang cukup sesuai lah untuk kalian. Nah, untuk beratnya masing-masing 12,5 gram untuk earbuds-nya, jadi cukup ringan dan sudah IPX5 water and sweat resistance. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau gunakan ini untuk workout dan kalian cukup berkeringat misalnya saat workout, ini nggak akan bermasalah kalau kalian menggunakan EPT10. Bahkan kalau kalian misalnya kehujanan deras sekalipun, EPT10 ini masih bakal nggak masalah sama sekali. Oke, dan yang terakhir, Aoki juga menawarkan garansi total 24 bulan untuk pembelian EPT10. Jadi jangan khawatir, 2 tahun itu waktu yang sangat lama ya untuk garansi, jadi worth it banget. Oke, nah berikutnya kita akan coba bahas lebih praktek di lapangannya bagaimana performa Aoki EPT10. Di Aoki EPT10 ini tidak ada tombol fisik ya kalau kalian lihat. Jadi semua kontrol yang bisa kalian lakukan melalui earbuds ini sudah melalui touch control, dan dia sudah touch sensitif earbudnya. Nah, jadi kalau kalian lagi dengerin lagu, tinggal tap 1 kali di earbud kiri ataupun kanan untuk play atau pause musik. Kemudian kalau kalian mau gedein volume, tinggal tahan earbud kanan sampai max, nanti ada bunyi beep-nya. Atau sebaliknya, kalau kalian mau kecilin, tinggal tahan di earbud kiri sampai sudah kecil. Kemudian
Kalau kalian mau skip lagu, tinggal tap 2 kali di earbud kanan. Kalau kalian mau ulang atau mundur ke lagu sebelumnya, tinggal tap 2 kali di earbud kiri. Dan kalau kalian mau panggil Google Assistant atau Siri, tinggal tap 3 kali di earbuds kanan ataupun kiri. Nah, cuman setelah gua tes, ternyata kalau digunakan di laptop itu fungsinya nggak benar-benar sesuai ya, tapi kalau giliran di smartphone itu sesuai. Nah, ini mungkin karena laptop gua yang aneh atau emang kurang kompatibel dengan laptop. Kalau misalnya kalian ada yang udah coba di laptop lain dan berhasil, tolong kasih tau gue ya di komen. Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan berbagai action kalau mau angkat telepon atau bahkan di tengah-tengah telepon. Nah, kalau misalnya ada panggilan masuk, kalian mau angkat, tinggal tap 1 kali di earbud manapun. Nah, kalau kalian lagi nelfon terus ada panggilan lain yang masuk ke kalian, tinggal tap 1 kali buat end call sebelumnya dan angkat telepon yang baru masuk. Kalau misalnya ada panggilan masuk pas kalian lagi nelfon, kalian bisa tahan earbud manapun buat hold call sebelumnya dan angkat call yang baru. Oke, kalau misalnya kalian udah di dalam 2 call, kalian bisa tahan earbud manapun buat gantian call antar call gitu ya, tinggal switching. Dan kalau kalian mau tolak telepon, tinggal tap 2 kali. Nah, buat unpairing menggunakan earbud itu juga cukup mudah. Kalian tinggal tahan tombol earbud kanan di dalam case. Oke, jadi harus di dalam case ya, nggak bisa di luar case. Itu tinggal kalian tahan selama 5 detik. Oke, nah biasanya LED-nya bakal kedip 3 kali kalau kalian sudah tahan. Tuh, tadi barusan kedip, nggak kelihatan sih, cuman ya ada kedipannya. Nih kalau kalian mau lihat lagi, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya, itu ada kedipnya cepet. Nah, itu sekian buat fungsi-fungsi dari touch control EPT10. Sekarang kita akan masuk ke hasil testing berdasarkan pengalaman gue sendiri. Jadi berdasarkan hasil testing yang gue lakukan, kita mulai dari baterai dulu ya. Nah, buat baterainya, tadi Aoki kan klaim bahwa dalam satu charge itu kita bisa dapatkan 7 jam playtime nonstop dengan volume sekitar 50%. Nah, gue memutuskan buat ngetes dengan volume sekitar 65-70% di laptop gue. Dan di charge pertama itu gue dapat sekitar kurang lebih 5 jam 10 menit. Nah, habis itu gue masukin lagi ke charging case-nya, kemudian gue kasih charge sampai penuh, dan gue tes lagi. Dan di kedua kalinya itu gue play di sekitar 75-80% volumenya, dimana gue mendapatkan kurang lebih 5 jam 3 menit untuk total playtime-nya. Dan ketiga kalinya itu gue dapat 5 jam 10 menit di volume 70%. Nah, dan setelah itu kan berarti total sekitar sudah 15 jam ya, sekitar 15 jam. Dan masih ada sisa baterai di charging case-nya, jadi gua masukin lagi buat dicas untuk keempat kalinya. Nah, di sini dia masih cukup tahan lama, cuma ada sedikit kejadian aneh yang gua alami, yaitu earbud kirinya mati duluan sebelum earbud kanannya. Nah, ini gua nggak tahu karena apakah karena dia memprioritaskan earbud kanan ngecasnya dibanding earbud kiri. Cuma secara kurang lebih gue dapet 3,5 jam di earbud kiri sebelum dia mati, sedangkan di earbud kanan gue dapet tambahan sekitar 1 jam 20 menit. Nah, jadi kalau kita total paling lamanya itu gue dapet sekitar 20 jam 20 menit. Nah, itu nggak terlalu jauh dari klaimnya Aoki, dan bahkan gue playnya di volume yang lebih besar. Jadi kudos banget buat Aoki buat ngasih baterai segini yang segini kuat dan segini tahan. Oh ya, dan juga salah satu fitur yang ditawarkan dari Aoki T10 ini, kalian bisa menggunakan earbud kanan saja. Oke, jadi kalau misalnya kalian lagi di jalan atau misalnya kalian lagi melakukan aktivitas tapi tetap mau dengar lagu sambil sadar lingkungan, kalian bisa pakai earbud kanan aja. Nah, earbud kanan ini tentu saja fungsionalitasnya seperti biasa ya, cuma kalian touch control-nya jadi lebih terbatas. Tapi ini berguna banget, apalagi kalau misalnya kalian lagi lari gitu ya, lagi olahraga di jalan raya. Nah, itu kan bahaya, tapi tetap mau dengerin lagu,
gue saranin pakai earbud kanan aja biar kalian juga nggak bahaya. Nah, tapi sayangnya untuk EPT-10 ini belum bisa kita gunakan yang kiri doang. Oke, jadi masih eksklusif buat earbud kanan doang sayangnya. Oke, mudah-mudahan di seri-seri berikutnya Aoki akan memberikan kita kebebasan untuk memilih mau menggunakan earbud kanan atau kiri sesuka hati kita. Nah, kemudian untuk waktu chargingnya itu gue dapet sedikit lebih lama dari yang diberikan oleh Aoki perkiraannya, yaitu gue dapat sekitar di 1 jam 45 menit dari baterainya benar-benar 0 sampai full. Dan setelah gue bereksperimen juga, kurang lebih gue bisa jalan sekitar 10 meter dari sumber audio gue, yaitu waktu itu laptop gue, dimana itu bisa 10 meter tanpa tembok, tapi kalau kehalang tembok itu jadi lebih pendek ya, mungkin sekitar 6 atau 7 meter saja. Tapi buat tanpa obstruksi itu sudah bagus banget ya. 10 meter itu udah dari ruang tamu sampai ke pagar rumah. Nah itu gue nggak bakal pakai sampai sejauh itu juga sih rasanya, tapi berguna banget buat kalau misalnya kalian lagi di rumah cuma lagi beres-beres atau gimana. Nah itu gak bakal putus harusnya ya, kecuali rumah kalian gede banget gitu, orang kaya ya beda. Jadi ya kalau kayak gitu lebih baik kalian bawa aja HP-nya sama kalian, jadi nggak putus-putus. Nah itu sekian buat baterainya. Sekarang kita akan masuk ke mic test biar kalian bisa cek sendiri sebenarnya kalau mikrofon di EPT-10 ini seberapa bagus dan seberapa jelas. Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke guys, sekarang ini mic test Aoki EPT-10. Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Kalian bisa dengar sendiri kalau ini gue ngomong dengan volume standar ya sebenarnya. Jadi masih cukup kedengaran, masih cukup jelas hal-hal yang gue omongin. Nah, kalau gue ngomong lebih kecil, mungkin suaranya akan agak kayak gini. Nah, ini tentu aja akan lebih nggak kedengaran daripada kalau gue ngomong pakai volume standar. Cuma menurut gue hasil suara yang ditangkap ini masih oke banget, masih kedengaran. Buat meeting, kalau kalian ngomong dengan volume kayak gue gini, ini masih kedengaran banget. Jadi lebih dari cukup buat memenuhi kebutuhan kalian lah, termasuk telepon, meeting, dan sebagainya. Nah, jadi ya boleh banget kalau kalian mau pakai EPT-10 ini buat segala keperluan kerja ataupun lifestyle lainnya. Ini oke banget. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas secara keseluruhan pros and cons dari EPT-10 ini apa aja. Oke, nah kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya, dari pros-nya. Yang pertama, bahan case dan earbuds-nya ini bagus walaupun dari silikon ya. Nah, sayangnya silikon ini juga cukup fingerprint magnet. Jadi kalau misalnya kalian minyakkan tangannya atau misalnya tangan kalian kotor, itu kalau kalian pegang earbuds-nya bakal kelihatan. Tapi setidaknya bersihnya juga cukup gampang. Nah, dan juga gue suka banget desainnya karena timnya ini solid banget, semuanya silikon dengan aksen-aksen besi atau aluminiumnya, dan juga case-nya ini lucu banget menurut gue ya. Menurut gue case-nya lucu banget. Biasa kan kalau case earbuds paling ya kalau kayak AirPods cuma dibuka tutup gitu kan. Nah, kalau ini kalian bukanya diputer gitu. Tuh, diputer. Lucu kan? Dan juga menurut gue ini bagus banget karena kalau sudah di posisi yang pas dia bakal ada plugnya gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kebuka di dalam tas kalau lagi jalan atau gimana, karena di sini dia firm banget, nggak bakal tiba-tiba kebuka. Nah, kemudian dari pemakaian gua, suara dari EPT-10 ini bagus ya untuk TWS, apalagi dengan harga ya 1 juta, bisa bilang cukup premium tapi belum premium banget, belum high end banget. Suaranya ini menurut gue sudah memuaskan, nggak pernah pecah, bahkan ketika bassnya turun yang rendah gitu ya, itu nggak pecah, dan kalau
dia ngambil frekuensi tinggi atau suara tinggi, nggak pernah sakit juga dengar dengar suaranya, asal kalian pakai recordingnya jangan yang terlalu jelek kualitinya. Kemudian salah satu keuntungan lain atau keunggulan lain dari EPT10 ini, kalian bisa menggunakan earbuds sebelah aja. Oke, jadi kalian nggak perlu menggunakan dua earbuds terus-terusan, kalian bisa pakai yang kanan aja. Oke, cuma di situ juga cons-nya, yaitu kalian nggak bisa pakai yang kiri doang. Jadi kalian terpaksa kalau misalnya mau pakai salah satu doang, itu harus pakai yang kanan. Oke, kemudian untuk fit-nya, menurut gua ini enak banget. Oke, jadi gua selama pakai silicone tips dan wing tips yang ukuran M ya, gua secara pribadi pakai yang M. Tapi Aoki juga menyediakan dua size lain, itu ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Jadi harusnya sih bisa menyesuaikan dengan ukuran telinga sejuta umat. Itu cuma pasti ada aja yang kurang cocok. Tapi buat gua sendiri, secara pribadi ini fitnya enak banget. Bahkan kalau gua jogging, lari pagi itu nggak pernah lepas sama sekali. Jadi bahkan dengan keringat-keringat gua yang netes, nggak pernah licin dan suaranya tetap fine banget, nggak keganggu. Terus keunggulan lain itu dia sudah charging case-nya sudah support Type-C dan wireless charging, jadi dia sudah cukup future proof, dan bass-nya juga bisa cukup dalam tapi nggak berlebihan. Kemudian menurut pengalaman gue, EPT10 ini suara vokalnya itu ditonjolkan banget. Jadi kalau kalian suka dengerin suara lagu-lagu yang berat di vokal, menurut gue kalian bakal suka pakai EPT10 ini. Dan juga untuk TWS dia detailnya cukup kedengeran. Oke, jadi ada beberapa beat-beat kecil yang mungkin kalau kalian menggunakan TWS atau earbuds yang lebih low end itu bakal agak susah buat didengar. Tapi kalau kalian pakai EPT10 ini bakal cukup jelas. Nggak jelas banget tapi cukup jelas. Kemudian walaupun EPT10 nggak ada active noise cancellation, menurut gua passive noise isolation-nya udah cukup buat block suara-suara di luar. Dan juga touch control yang dimiliki oleh earbuds-nya cukup intuitif. Kadang-kadang ada saatnya rasanya kurang responsif, tapi menurut gua selama mayoritas pemakaian gua itu cukup intuitif, dan battery life-nya juga oke banget dengan total kurang lebih 20 jam ya, yang seperti tadi kita bahas. Nah, tapi tentunya ini bukan suatu earbuds yang sempurna, jadi ada juga beberapa kekurangan yang menurut gua perlu perlu dibahas. Nah, salah satunya itu tadi kita nggak bisa pakai earbud kiri doang. Kemudian, nah ini menurut gua pribadi ya, ini menurut pengalaman gua itu silikon tipnya suka nyangkut di kuping gue ketika gue lepas earbuds-nya. Contoh nih, gue praktekin langsung ya. Ini udah nempel ya silikonnya. Oke, nah gue colok kuping gue. Ketika gue lepas itu dia sering udah nggak ada silikon tip ya, masih ada di sini. Oke, nah ini gue nggak tahu kenapa, apakah kuping gue yang terlalu sempit atau gimana. Jadi kadang buat menghindari hal kecil ini, gue biasanya akan cabutnya nggak langsung dicabut ke samping, tapi kayak agak dicongkel gitu. Jadi biar dia tetap nempel silikon tipnya. Tapi itu mungkin orang lain berbeda, ini mungkin gue doang. Kemudian satu kekurangan lainnya dari segi suara itu soundstage-nya nggak terlalu luas. Jadi secara detail bagus, tapi secara soundstage itu nggak berasa terlalu luas. Kemudian nggak ada equalizer F-nya juga, walaupun sekarang kebanyakan brand-brand audio sudah mulai bikin equalizer F ya, buat bisa bisa di personalize sesuai individu masing-masing. Dan juga kekurangan lainnya itu ketika digunakan di komputer, kontrolnya nggak bisa full, nggak bisa benar-benar sesuai seperti yang ada di manualnya. Kemudian kadang juga agak susah buat keluarin earbuds-nya karena yang pertama magnetnya kuat. Jadi
Ini salah satu kekuatannya, itu magnetisnya kuat. Jadi kalau gua taruh kayak gini, misalnya kayak gitu, dia bakal langsung nempel sendiri. Cuma di situ juga kadang dia bisa bikin susah buat cabutnya. Apalagi kalau jari kalian besar ya. Kalau jari kalian kecil mungkin masih bisa nyelip-nyelip di antara sela-selanya. Kemudian ini gue nggak tahu, mungkin ada technical error, tapi ketika gue gunakan di laptop itu ada saat-saatnya dimana earbuds kiri dan kanan kadang suka ke unsynchronize gitu. Jadi suaranya nggak bareng, jadi kayak ada denger dua lagu yang sama tapi beda kayak 10 milidetik gitu. Dan itu tapi kalau dipakai di laptop, kalau dipakai di smartphone nggak pernah ada masalah. Nah, jadi kurang lebih itu pros and cons dari Aoki EPT-10. Nah, jadi untuk wrap up, secara konklusi, menurut gua EPT-10 ini worth it banget buat harganya. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan seperti wireless charging, USB Type-C, dan juga battery life yang menurut gua cukup oke. Ini cocok banget buat orang-orang yang mau punya earbuds yang nggak terlalu mahal tapi bisa digunakan buat workout, buat nari misalnya, yang fitnya bagus. Ini menurut gua fitnya bagus banget, dan juga dia sweat resistance. Jadi nggak perlu khawatir kalau kehujanan atau keringetan dia nggak bakal rusak. Nah, jadi buat orang-orang yang baru mau terjun ke dunia TWS juga, tapi belum mau beli yang high-end banget, tapi nggak mau beli yang low-end banget juga, menurut gue EPT-10 ini bisa jadi starting point yang bagus buat kalian. Walaupun Aoki bukan brand audiophile, tapi biasanya audiophile juga bakal ogah buat menggunakan TWS, karena untuk teknologi sekarang sih masih belum bisa mendukung yang sama seperti kalau wired ya, belum bisa mendukung kualitas audio yang sama kalau kita menggunakan wired headphone. Nah, jadi menurut gua kalau kalian mau coba silakan banget beli Aoki ET10, apalagi dengan garansi 2 tahun langsung dari Aoki. Kalian nggak perlu takut buat rusak ataupun cacat gitu ya, bisa langsung tukar aja ke Aoki langsung. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Thank you banget buat semuanya yang sudah nonton review dan unboxing kita hari ini sampai selesai. Tolong like kalau kalian suka kontennya, kalau kalian nggak suka boleh di dislike 2 kali. Dan silakan tulis di komen menurut kalian apa yang kurang dari video ini, atau apa menurut kalian tentang Aoki EPT-10. Nah, jadi kira-kira konten apa yang kalian mau lihat berikutnya? Jangan lupa kasih tahu gue juga. Nah, jadi jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan konten teknologi berikutnya dari gue. Nah, itu saja untuk hari ini. Thank you and see you next time.